Yang pertama, kita mencari jumlah sama dengan sum, buka kurung, tabel pertama, tarik sampai ke bawah, tutup kurung, dan enter. Kemudian agar lebih mudah kita tarik ke samping kanan biar mendapatkan hasilnya. Kemudian kita mencari jumlah yang di atas, sama, yaitu sama dengan sum, tabel yang paling atas, tarik ke samping kanan, kemudian tutup kurung, enter. Kita tarik ke bawah biar lebih mudah mendapatkan hasilnya. Jika sudah, kita mencari R tabel, nilainya sudah ditetapkan, yaitu 0,4438. Kemudian kita tarik ke samping kanan agar lebih mudah mendapatkan hasilnya. Yang ketiga, R hitung dengan rumus korel, buka kurung, tabel pertama tarik sampai ke bawah, kemudian enter. Kemudian jumlah, kemudian enter. Lalu yang kedua sama dengan korel, tabel kedua tarik sampai ke bawah, kemudian koma, jumlah, tarik sampai ke bawah, kemudian letakkan $, di depan huruf dan di depan angka, kemudian enter. Dan enter, dan mendapatkan hasilnya. Agar lebih mudah, kita tarik ke samping kanan. Dan ketika sudah mendapatkan hasilnya, kita akan mencari validitas. Cari validitas. Ketika kita mencari validitas, R hitung harus lebih besar dari R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Jadi yang pertama itu valid, yang kedua tidak valid, yang kedua valid, yang ketiga tidak valid, kemudian tidak valid, kemudian tidak valid, tidak valid, valid, tidak valid, tidak valid, kemudian tidak valid, kemudian tidak valid lagi, tidak valid, jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Kemudian valid, kemudian valid, kemudian tidak valid, tarik ke samping karena semuanya tidak valid. Oke, ketika sudah mendapatkan validitas, kita akan mencari tingkat kesukarannya. Jadi saya akan memberitahu rumus dari tingkat kesukaran. Jadi rumusnya, jika soal dengan P 0 sampai 0,30,
itu bisa dikategorikan dengan tingkat soal yang sukar. Soal kategori sukar. Kemudian yang kedua, soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal kategori sedang. Kemudian soal dengan P 0,71 sampai 100 adalah soal kategori mudah. Nah, jadi kita menentukan tingkat kesukaran sama dengan jumlah di tabel pertama dibagi 20 karena semuanya 20 soal di tabel. Kemudian kita tarik ke samping kanan agar lebih mudah mendapatkan hasilnya. Nah, ketika sudah dapat semua hasilnya, kita akan mencari daya pembedanya. Tapi sebelum itu, kita tentukan apakah tingkat kesukarannya itu sedang, sukar, atau mudah. Nah, jadi tingkat kesukarannya, rumusnya tadi, jika 0 sampai 0,30 itu kategorinya sukar, 0,31 sampai 0,70 kategori sedang, dan jika 0,71 sampai 100 itu adalah kategori yang mudah. Nah, ini kategori sukar, kategori mudah, kategori sedang, kategori mudah, dan kategori mudah. Nah, setelah semua hasilnya sudah dapat, baru kita akan bisa lanjut untuk mencari daya pembeda. Kita akan mengcopy paste dulu tabel yang pertama untuk dipindahkan ke sheet 2. Nah, jadi kita harus mencari nilai yang paling tinggi dulu untuk bisa mencari daya pembeda. Nah, jadi nilai yang paling tingginya bisa kita tentukan di situ dari jumlah yang paling tinggi. Jadi jumlah yang pertama itu 19, kemudian sampai seterusnya. Nah, di situ kita harus menyelesaikan dari yang paling tinggi sampai yang paling terendah. Kita bisa lihat dari jumlahnya. Jumlah di tabel yang pertama tadi. Kita tinggal copy lalu paste ke sheet 2 atau ke lembar yang kedua. Nah, jadi seperti ini. Jadi jumlahnya dia harus dari yang paling tinggi sampai ke yang paling terendah. Oke. Seperti itu. Kita copy.
kerjakan sampai seterusnya seperti itu. Sampai semuanya selesai, sampai semua angkanya habis. Sedikit lagi selesai. Kita copy dan kita paste. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini. Kemudian copy, lalu paste. Yang terakhir, angka yang terakhir 7 dan 12. Nah, setelah semuanya selesai daya pembeda, kita akan membagi dua untuk mencari kumpulan atas dan kumpulan bawah dari daya pembeda. Kita akan potong untuk dibagi menjadi dua, kumpulan atas dan kumpulan bawah. Setelah itu kita buat di sampingnya kumpulan atas dan yang bawah kita buat sama seperti yang di atas tadi. Kumpulan bawah. Ketika sudah, maka kita mencari jumlah dari tabel pertama di kumpulan atas, lalu kita tarik ke samping agar lebih mudah mendapatkan hasilnya. Begitu juga di kumpulan bawah, kita cari jumlah sama seperti di tabel pertama, sama dengan sum, buka kurung, kemudian tabel pertama tarik sampai ke bawah, lalu enter. Kemudian tarik ke samping untuk mendapatkan hasil yang lebih mudah. Kemudian kita buat di kumpulan atas
hasil soal yang pertama itu dibagi 10. Karena jumlah soalnya 10. Kemudian selanjutnya seperti itu. Hasil tabel kedua dibagi 10. Selanjutnya seperti itu juga. Hasil tabel ketiga dibagi 10. Nah, kemudian kumpulan bawahnya sama seperti di atas tadi, mencari kumpulan atas. Tabel pertama dibagi 10. Kemudian tabel kedua dibagi 10. Kemudian seperti itu juga sama dengan tabel ketiga dibagi 10. Kemudian tabel keempat dibagi 10. Ini cuma sampai tabel keempat aja, tidak sampai semuanya. Kemudian setelah sudah dapat, kita akan mencari daya pembedanya, yaitu kumpulan atas dikurang dengan kumpulan bawah, sama dengan kumpulan atas dikurang dengan kumpulan bawah. Enter, dan agar lebih mudah kita tarik ke samping kanan untuk mendapatkan hasilnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah selesai mencari daya pembedanya. Tinggal kita rapikan.